Tumbal Gunung Lawu, bayangan di puncak Hargo Dumilah. Inilah cerita mistis yang akan saya bahas kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita mistis yang lebih menarik. Sekarang kita mulai ceritanya. Bagian 1, pendakian terakhir. Udara malam di Basecamp Cemoro Sewu menyimpan dingin yang berbeda malam itu. Jam menunjukkan pukul 20.47 waktu Indonesia Barat, saat tiga sahabat, Randy, Gilang, dan Ardi, menyusun perlengkapan untuk memulai pendakian. Mereka sudah lama merencanakan perjalanan ini sebagai pendakian akhir tahun, sebelum masing-masing kembali disibukkan pekerjaan dan dunia nyata. Randy, pemimpin dalam kelompok kecil itu, adalah sosok rasional. Ia selalu berkata bahwa cerita mistis di gunung hanyalah buah dari kelelahan dan imajinasi liar. Sebaliknya, Ardi adalah pendaki baru yang lebih banyak diam dan mempercayai segala mitos. Sedangkan Gilang, si penengah, cukup terbuka terhadap hal-hal gaib, namun tetap mengandalkan logika. Saat mereka bersiap, seorang lelaki tua dengan jaket tebal dan tongkat kayu menghampiri mereka dari bayang-bayang pos. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan suaranya serak seperti sudah lama tak berbicara. "Kalian naik malam ini, malam Jumat Kliwon." Ketiganya saling pandang. Gilang menjawab pelan, "Iya, Pak." "Kenapa?" Kakek itu mengangguk pelan, lalu mendekat hingga suaranya nyaris seperti bisikan. "Kalau malam begini, jangan sembarangan bicara. Jangan sebut nama siapapun. Jangan lihat ke balik pohon kalau kau merasa dipanggil. Dan paling penting, jangan ambil apapun dari jalur pendakian." Ardi langsung menunduk. Randy tersenyum sinis, menganggap itu hanya omong kosong yang sering ia dengar sejak pertama kali mendaki. "Tenang aja, Pak, kami cuma mau ke puncak, abis itu langsung turun." "Nggak macam-macam kok." Kakek itu tak membalas. Ia hanya menatap satu persatu wajah mereka, seolah sedang menilai sesuatu. Lalu dengan gumaman lirih yang terdengar seperti doa Jawa kuno, ia berbalik dan menghilang di balik kabut. Jalur yang terlalu sepi. Sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Barat, mereka mulai mendaki. Jalur menuju pos 1 tampak lengang, sunyi, dan lebih gelap dari biasanya. Cahaya bulan tertutup awan tipis, menciptakan siluet menyeramkan dari pepohonan rimbun di kiri kanan jalur. Tak ada pendaki lain. Anehnya, tak terdengar suara binatang malam sama sekali. Tidak jangkrik, tidak burung hantu, bahkan angin pun seperti enggan bersuara. "Kok, sepi banget?" "Ya, biasanya rame aja gitu walau malam," bisik Ardi pelan. "Mungkin karena malam Jumat, orang-orang takut mitos," balas Gilang. "Ah, takut kebanyakan nonton film horor," tambah Randy sambil terkekeh. Namun, semakin mereka naik, suasana menjadi semakin menekan. Di sekitar pos 2, kabut mulai turun perlahan, menutupi jalur hingga hanya sekitar 5 meter ke depan yang terlihat. "Berhenti dulu," ujar Gilang sambil menyalakan headlamp lebih terang. Saat mereka berhenti, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang, cepat, berat, seperti seseorang yang berlari naik dengan napas terengah-engah. Ketiganya langsung menoleh bersamaan. Kosong, tak ada siapapun, hanya kabut yang semakin padat dan bunyi detak jantung sendiri yang terdengar jelas. "Sumpah, gue denger banget tadi," gumam Ardi. Tangannya gemetar memegang trekking pole. Randy mencoba menenangkan, meski ia sendiri mulai merasa tidak nyaman. "Mungkin suara kita sendiri yang terpantul. Atau binatang." Namun saat mereka kembali berjalan, terdengar suara lain, lebih lirih, nyaris seperti tangisan tertahan, dari arah semak-semak. Empu, nih." Suara itu memecah keheningan seperti bisikan dari dunia lain. Kali ini, bahkan Randy pun tak bisa menyangkal bahwa itu nyata. Pohon besar dan bayangan hitam. Tak jauh dari pos 3, mereka melewati pohon besar yang batangnya berlubang di tengah. Konon, pohon ini dikenal sebagai tempat penjaga jalur. Di sekitar situ, banyak pendaki mengaku melihat bayangan hitam atau mendengar bisikan. Ardi tiba-tiba berhenti dan menatap ke dalam lubang pohon. "Gilang, kamu manggil aku ya barusan?" Gilang yang berada di depan menoleh cepat. "Hah? Enggak." Ardi terlihat kebingungan. Ia menunjuk lubang pohon dan berkata pelan, "Tapi tadi ada yang nyebut nama aku." Suaranya kayak, "Kakakku." Gilang dan Randy langsung menarik Ardi menjauh. "Jangan lihat lubang itu lama-lama. Jangan ditanggapi," ujar Gilang serius. "Kalau kau dengar nama sendiri disebut, itu bukan manusia yang manggil.
Malam semakin larut, langkah kaki mereka terasa lebih berat. Tapi yang lebih berat lagi adalah rasa takut yang diam-diam mulai tumbuh dalam hati masing-masing. Tak ada yang menyangka bahwa perjalanan ini bukan sekadar pendakian. Mereka sedang melangkah masuk ke wilayah gaib, dan sesuatu di dalam hutan Gunung Lawu sudah memperhatikan mereka sejak awal. Bagian 2, Petilasan dan Penampakan. Langit mulai menyisakan sedikit bintang saat mereka tiba di area petilasan Boyem, menjelang pukul 1.30 dini hari. Kabut semakin tebal, dan angin berembus pelan namun dinginnya menembus tulang. Suasana di sekitar petilasan sunyi, terlalu sunyi, bahkan detak jam tangan Randy pun terdengar jelas. Mereka berhenti sejenak. Randy menyalakan senter, mengarahkannya ke sebuah bangunan kecil dari kayu dan batu tua. Di depan petilasan, tampak batu datar besar yang tertutup bunga melati dan serpihan dupa yang sudah padam. Kita istirahat di sini, sejam aja. Nanti lanjut ke Hargo dalam, kata Randy sambil membuka jaket luar. Gilang duduk bersandar di batu, memejamkan mata. Tapi hanya 5 menit berlalu, tubuhnya mulai menggigil. Bukan karena udara dingin, melainkan seperti kejang. Bibirnya gemetar, wajahnya pucat, dan matanya memejam sangat rapat. Ardi yang duduk tak jauh darinya mulai panik. Randy, lihat Gilang deh, aneh. Gilang mulai meracau dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Bukan Jawa, bukan Sunda, lebih mirip bisikan dari kerongkongan yang dalam. Ia lalu membuka mata, namun seluruh bola matanya putih. Tak ada pupil. Sudah, ada yang dipilih, suaranya dalam dan berat, bukan suara Gilang. Dia, mengambil, milik penjaga. Sekarang, satu di antara kalian harus diganti. Ardi mundur perlahan. Ia melihat ke tangannya, di sana ada bunga melati kering yang entah sejak kapan ia pegang. Aku enggak ambil apa-apa, sumpah, ini jatuh sendiri dari batu itu tadi. Randy mengguncang tubuh Gilang. Gilang, bangun, bro, jangan main kayak gini. Tapi tiba-tiba, Gilang memuntahkan sesuatu, campuran tanah basah, batu kecil, dan potongan akar. Bau anyir bercampur amis menyebar dari muntahannya. Sesuatu yang tidak wajar, seperti isi perut bumi. Setelah itu, tubuhnya ambruk. Pingsan, waktu yang terhenti. Setelah peristiwa itu, mereka berdua memutuskan untuk tidak lanjut ke puncak. Gilang masih lemah, meski sudah sadar, dan tak bicara sepatah kata pun. Randy membopong Gilang ke tenda yang mereka dirikan tak jauh dari petilasan. Waktu terasa berjalan lambat. Jam tangan Randy menunjukkan pukul 3.10. Namun langit tetap gelap seolah pagi tak kunjung tiba. Ardi duduk gelisah di luar tenda sambil menggosok telapak tangannya. Pandangannya terus mengarah ke sekitar petilasan. Di sana, samar-samar, ia melihat bayangan wanita berjubah putih berdiri diam di antara kabut, rambutnya terurai panjang, wajahnya kabur. Randy, lu lihat itu gak? Randy keluar, menyalakan senter ke arah yang ditunjuk. Kosong, tak ada siapapun. Tapi saat sinar lampu bergerak menjauh, bayangan itu kembali terlihat dari sudut mata, seperti bayangan yang menolak disorot cahaya. Udah, masuk ke tenda. Jangan liatin apa-apa lagi. Malam yang tidak pernah usai. Pukul 4.30. Gilang tiba-tiba membuka matanya dan duduk. Tapi ekspresinya datar. Ia menunjuk ke arah belakang tenda dan berbisik. Dia berdiri di sana, minta tumbal. Randy melongok keluar, dan kali ini, ia benar-benar melihatnya. Sosok perempuan berjubah putih lusuh, wajahnya rusak terbakar, sebagian kulit mengelupas, matanya menghitam pekat. Sosok itu tidak berdiri di tanah, melainkan melayang sekitar 20 cm di atas tanah. Di sekelilingnya, puluhan tangan kurus merangkak keluar dari tanah, seperti ingin meraih siapapun yang lewat. Dan dari balik kabut, terdengar suara seperti teriakan banyak orang, menangis, merintih, dan memanggil nama. R.D.I.I. R.E.N.D.I.I. Suara itu menyerupai suara ibu mereka. Lalu suara teman lama, suara orang yang sudah tiada. Jangan dengerin, itu bukan mereka. Gilang akhirnya bicara setelah lama diam. Pertanda terakhir, pagi tak kunjung datang. Hutan masih gelap. Mereka memutuskan untuk langsung turun saat langit mulai sedikit terang, namun waktu sudah menunjukkan pukul 8, padahal langit baru seperti jam 5 pagi. Sebelum melangkah, Gilang tiba-tiba berdiri dan berkata pelan. Seseorang dari kita tidak akan pulang. Tapi bukan karena mereka memilih. Tapi karena kita yang tidak patuh. Ia lalu berjalan sendiri tanpa menoleh.
Randy dan Ardi mengikuti, dalam diam dan ketegangan yang nyaris memecahkan isi kepala. Namun mereka tidak tahu, bahwa jalur pulang tidak akan sama seperti saat mereka datang. Dan di balik pepohonan yang kabutnya menari perlahan, sesuatu sedang menunggu. Sesuatu yang haus akan jiwa. Bagian 3, Jejak yang terhapus. Pagi itu, langit mulai membuka sedikit cahaya, tapi anehnya, matahari tidak tampak sama sekali. Hanya semburat kelabu di balik kabut pekat yang menyelimuti jalur. Pukul 8.40 di jam tangan Randy, namun suasana masih seperti fajar buta. Mereka bertiga, Randy, Ardi, dan Gilang, mulai menuruni jalur kembali ke Cemoro Sewu. Tubuh mereka lelah, tetapi hati mereka lebih lelah lagi karena beban rasa takut yang terus menghantui sejak malam tadi. Namun baru berjalan beberapa puluh menit dari petilasan Mbok Yem, Gilang mulai berjalan semakin cepat tanpa bicara. Langkahnya tegap tapi tak wajar, seperti orang kesurupan atau sedang mengikuti sesuatu yang hanya bisa dia lihat. "Gil, tunggu dulu, lu mau kemana?" teriak Ardi. Tapi Gilang tidak menoleh. Ia terus melangkah, menyusuri semak-semak ke arah luar jalur pendakian. Tanpa sadar, ia berbelok ke arah kiri, melewati jalur kecil tak dikenal yang tertutup semak tinggi. Dia ke jalur mana itu? Itu bukan arah turun, ujar Randy cemas. Keduanya mengejar, tapi saat sampai di tempat Gilang terakhir terlihat, ia lenyap. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara, tidak ada ranting yang patah. Tanah di sekitar jalur kecil itu basah seperti lumpur pekuburan, dengan satu sandal kiri Gilang tertinggal terbalik. "Sumpah, dia tadi di sini. Gue ngeliat sendiri." Ardi mulai panik. Mereka berdua memanggil-manggil nama Gilang berkali-kali. Namun suara mereka seperti tenggelam dalam kabut, tak pernah bergema, seolah-olah diserap oleh hutan itu sendiri. Dan lalu, angin berhenti berembus. Pepohonan diam membisu. Waktu seperti membeku. Bisikan dari dalam tanah. Saat Randy mengambil sandal Gilang, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di bawah sandal itu, tanah membentuk simbol aneh seperti lingkaran dengan garis melintang dan titik di tengah, seperti sebuah segel. "Ini apaan?" "Kayak lambang gaib," bisik Randy. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, terdengar bisikan dari balik tanah, pelan, namun jelas. "Jangan ganggu yang sudah dipilih, satu nyawa sudah diambil, tapi belum cukup." Tanah di sekitar kaki mereka bergoyang pelan, seperti sedang bernafas. Lalu muncul tangan-tangan kecil berwarna abu-abu keluar dari sela tanah, menggenggam udara, sebelum kembali tenggelam perlahan. Ardi menjerit dan mundur tergelincir. "Randy, kita harus pergi sekarang juga." Sekarang, kabut dan jalur gaib, mereka memutuskan kembali ke jalur utama dan turun secepat mungkin. Namun setelah berjalan hampir 2 jam, mereka tidak menemukan pos 2 ataupun pos 1. Jalur terasa melingkar-lingkar, seperti terus dibawa berputar. "Kayak, kita enggak pernah keluar dari hutan ini," Randy berkata pelan, keringat dingin membasahi pelipisnya. Di sebuah tanjakan, mereka melihat sebuah tugu kecil dari batu dengan dupa yang masih menyala, padahal tak ada orang lain yang lewat. Di dekatnya tertulis dengan arang, "Tumbal belum lunas. Kita harus turun lewat jalur manapun. Lewat jurang pun gak apa-apa." Ardi mulai menangis karena panik. Randy berusaha tenang, tapi ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat sosok wanita berjubah putih itu berdiri tepat di jalur yang baru saja mereka lewati. Wajahnya kini lebih jelas, setengah wajahnya hangus terbakar, dan dari matanya mengalir darah pekat. Ia melayang diam, tapi bibirnya menyeringai. Lalu ia berkata, dengan suara parau, "Kau menghindar, tapi dia tidak. Satu sudah untuk kami, tapi kalian, belum semua bayar." Jejak terputus. Akhirnya, setelah hampir seharian penuh berjalan tanpa arah, tiba-tiba kabut perlahan menipis. Hutan mulai membuka cahaya, dan dari kejauhan, mereka melihat atap base camp Cemoro Sewu. Saat mereka tiba dengan tubuh lusuh dan wajah ketakutan, beberapa pendaki dan penjaga base camp menatap mereka dengan heran. "Kalian cuma berdua, mana satu orang lagi?" tanya seorang relawan. "Teman kami, Gilang, dia hilang, di atas, ditarik sesuatu," ucap Ardi nyaris tak terdengar. Pencarian dilakukan malam itu juga. Tim SAR naik dengan perlengkapan lengkap. Tapi setelah 2 hari, tak ada jejak Gilang. Bahkan sandal yang tadi dibawa oleh Randy pun, menghilang dari dalam ransel. Seolah, Gilang benar-benar dihapus dari dunia nyata. Bisikan di telinga. Seminggu setelah kejadian, Randy dan Ardi kembali ke rumah masing-masing.
Namun hidup mereka tak lagi tenang. Setiap malam Jumat Kliwon, keduanya bermimpi berada di tengah hutan. Dalam mimpi itu, mereka melihat Gilang, berdiri di tengah lingkaran tanah berapi, mengenakan pakaian pendakian yang sama. Ia tersenyum datar sambil berkata, "Gue nggak bisa pulang, karena kalian belum bawa tumbalnya. Satu lagi, cuma satu, agar semua bisa selesai." Bagian 4, Penjaga Jalur dan Dosa yang Terlupakan. Sudah 2 minggu sejak hilangnya Gilang di Gunung Lawu. Randy dan Ardi menjalani hari-hari penuh ketakutan. Rasa bersalah, gangguan mimpi, dan teror halus mulai menggerogoti hidup mereka. Randy yang semula rasional, kini justru menjadi yang paling gelisah. Setiap malam, ia mendengar suara langkah di luar kamarnya, meski tidak ada siapa-siapa. Kadang, terdengar ketukan 3 kali di jendela tepat pukul 2.30 dini hari, waktu terakhir mereka bertemu Gilang di petilasan. Sementara itu, Ardi mengalami mimpi berulang. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di antara 3 jalur bercabang di hutan berkabut. Suara lirih selalu terdengar dari kejauhan. Salah satu, harus kembali. Salah satu, harus diganti. Mimpi itu selalu diakhiri dengan sosok Gilang berdiri jauh di dalam kabut, menunjuk ke dadanya sendiri sambil berkata, "Kalian yang memanggil dia, bukan aku. Sekarang, kalian yang ditagih." Mencari jawaban ke lereng Lawu. Randy akhirnya tak tahan dan memutuskan mencari jawaban. Ia mendatangi seorang juru kunci yang tinggal di lereng Lawu, bernama Mbah Darmo, yang dikenal menjaga jalur-jalur keramat. Setelah mendengar cerita mereka, Mbah Darmo terdiam lama. Lalu berkata pelan, "Apa kalian tahu siapa yang menjaga jalur pendakian Lawu? Bukan cuma alam, tapi juga sosok-sosok tua. Penunggu tua, dan yang paling ditakuti adalah Nyai Rengganis, sang penjaga jalur tumbal. Ia akan menagih jika ada yang mengusik, atau mengambil sesuatu dari wilayah kekuasaannya. Termasuk bunga, tanah, bahkan ranting sekalipun. Ia tidak suka didatangi dengan niat sombong, atau tanpa izin." Ardi tercekat. Ia teringat saat secara tak sengaja memegang bunga dari atas batu petilasan. "Kami, nggak niat ganggu, Mbah. Tapi, kami enggak tahu." Mbah Darmo menatap tajam. "Ketidaktahuan bukan alasan. Di sini, yang hidup tunduk pada yang gaib. Dan bila satu nyawa sudah dipanggil, ia takkan kembali, kecuali dibayar dengan nyawa lain." Ritual penebus yang gagal. Mbah Darmo mengusulkan ritual penebusan. Randy dan Ardi diajak naik kembali, namun tidak melalui jalur biasa. Mereka melewati jalur tua, jalur sunyi yang konon hanya digunakan untuk ziarah dan semedi. Jalur ini bahkan tidak terdaftar di peta pendakian. Mereka membawa sesaji, bunga 7 rupa, kemenyan, nasi tumpeng, dan air dari sumber Tukmanik. Ritual dilakukan di batu besar bertanda segel yang pernah ditemukan Randy. Saat kemenyan dibakar dan mantra dilantunkan, angin tiba-tiba berhenti. Hutan mendadak sunyi, dan dari balik kabut, sosok itu muncul kembali, Nyai Rengganis, dalam wujud wanita tua berjubah putih. Wajahnya kini tampak lebih jelas, setengah cantik, setengah rusak seperti meleleh. Dari matanya mengalir darah hitam. Tangannya panjang, jarinya melengkung seperti cakar. "Bukan bunga yang kau ambil, tapi kehormatan," suaranya menggema dalam kepala mereka. "Tumbal sudah dipilih. Tapi kalian coba menariknya kembali. Maka kalian akan dikurung bersama dia." Tiba-tiba, tanah di bawah Ardi bergetar. Ia jatuh terduduk, dan dari sela akar pohon, tangan-tangan kecil kembali muncul, mencengkram pergelangan kakinya. "Tolong!" Ardi menjerit. Tubuhnya mulai tertarik ke tanah. Randy spontan menggenggam tangan Ardi dan menarik sekuat tenaga. Mbah Darmo segera melemparkan air dari sumber dan mengusir dengan mantra keras. Tanah bergetar hebat, lalu semua menghilang dalam sekejap. Ardi berhasil diselamatkan, namun wajahnya membiru, tubuhnya dingin, dan tak sadarkan diri. Tanda di dada. Setelah mereka turun, Ardi dirawat di rumahnya. Saat ia sadar 2 hari kemudian, ada tanda aneh di dadanya, 3 garis memanjang membentuk segitiga terbuka, merah dan berdenyut seperti hidup. Mbah Darmo memeriksa dan hanya berkata, "Dia sudah ditandai. Jika tidak ada tumbal pengganti, maka dalam waktu dekat, arwah Gilang akan kembali, bukan untuk meminta bantuan, tapi untuk membawa sahabatnya ikut serta." Randy hanya bisa terdiam. Satu-satunya pilihan untuk menghentikan ini adalah memberikan tumbal pengganti. Tapi siapa yang rela? Bagian 5, tumbal terakhir. Hari-hari berlalu,
Tapi hidup Randy dan Ardi tidak pernah kembali seperti semula. Ardi semakin sering kehilangan kesadaran. Ia bisa tiba-tiba berdiri di depan cermin sambil berbicara dalam bahasa aneh, atau tertidur sambil menggenggam segumpal tanah yang entah dari mana asalnya. Tanda segitiga di dadanya semakin hitam dan berdenyut. Randy, yang kini lebih sering menyendiri, terus mencari jawaban. Ia mencoba ritual-ritual, berkonsultasi ke para ahli spiritual, bahkan menelusuri kisah-kisah lama Gunung Lawu. Dalam salah satu catatan kuno milik seorang kiai tua dari Plaosan, ia menemukan tulisan berbunyi, "Jika tumbal sudah ditandai, tak ada jalan mundur. Kecuali, tumbal baru diberikan dengan kerelaan, atau darah sendiri dibayar lunas." Itulah yang membuat Randy makin kacau. Karena satu-satunya cara menyelamatkan Ardi adalah mengorbankan orang lain, atau dirinya sendiri. Malam penjemputan. Malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Ardi mulai kerasukan lagi. Ia menangis dan menjerit minta tolong sambil menunjuk langit-langit kamar. Dia datang, Gilang datang, dia bukan Gilang lagi. Di antara jeritannya, Ardi menggambarkan makhluk tinggi berjubah dengan wajah separuh rusak dan mata kosong yang datang menghampirinya. Dari mulutnya keluar tanah basah, lagi-lagi, dan tubuhnya seperti membeku perlahan. Randy tak tahan lagi. Ia tahu, kalau malam ini berlalu tanpa tindakan, Ardi akan lenyap seperti Gilang. Dengan membawa keris warisan dari keluarga, yang katanya bisa digunakan dalam tukar tumbal, Randy naik kembali ke Gunung Lawu seorang diri, malam itu juga. Ritual penukaran jiwa, ia tiba di batu segel tempat terakhir Gilang menghilang. Di sana, ia membakar kemenyan, meletakkan bunga 7 rupa, dan menusukkan ujung keris ke telapak tangannya sendiri, membiarkan darahnya menetes ke tanah. "Gue datang, bukan untuk melawan. Tapi buat nebus semuanya. Ambil gue, jangan Ardi. Gue yang mulai semua ini. Gue yang ngeremehin peringatan. Gue, yang layak ditebus." Kabut tebal mulai datang. Angin menderu. Dan dari balik kabut, muncul Gilang, bukan sebagai manusia, tapi makhluk putih pucat dengan wajah tanpa ekspresi, matanya sepenuhnya hitam. Akhirnya, satu yang rela. Maka tumbal, akan selesai. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Randy terbuka seperti mulut. Ia tak melawan. Ia menatap Gilang untuk terakhir kalinya, tersenyum kecil, dan berkata, "Maaf, bro, gue telat nyadar." Tubuh Randy pun ditelan oleh tanah, meninggalkan hanya keris yang bersimbah darah di atas batu segel. Keesokan paginya, Ardi terbangun di tempat tidurnya. Tubuhnya hangat, normal, tanda di dadanya menghilang. Ibunya yang selama ini menjaga di sampingnya menangis bahagia. Ardi hanya bingung, tapi merasa ada bagian jiwanya yang hampa. Beberapa hari kemudian, tim SAR menemukan keris Randy di dekat jalur tua pendakian Lawu, tapi tak pernah menemukan jasadnya. Penutup, tumbal terakhir. Ardi hidup, namun ia tahu Randy takkan pernah kembali. Ia sering bermimpi melihat sahabatnya itu berdiri di hutan berkabut, tersenyum tenang, dikelilingi suara-suara gaib yang kini tak lagi mengusiknya. Namun, satu malam, saat Ardi mendaki kembali sendirian untuk menabur bunga di batu segel tempat Randy hilang, ia mendengar suara dari balik kabut. Gunung ini tidak pernah kenyang, tumbal, hanya ditunda. Bukan diakhiri. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia melihat ke batu segel, bunga yang ia tabur sudah mengering dan membusuk dalam hitungan detik. Dan saat ia hendak turun, angin berbisik. "Sampai jumpa, Ardi."